dicobai. Kalau diuji seperti mobil, diuji sampai sejauh mana dia mampu, kecepatannya sejauh mana, itu diuji, dites. Bukan berarti kau bawa pula lah ke Yakobus. Memang si Faro ini kayak tukang parkir lah kau memang. Koplak kau. Jadi kau itu janganlah asal-asal comot ayat ke sana ke sini ke sini ke sana. Ke sana ke sini ke sini ke sana. Suka-suka kalian. Makanya aku sama Yusuf PI dia bilang, "Peace Nabi 28. Kau keren, kau kawanku." Karena aku nggak mau menghujat seperti kau. Jadi begitu Faro ya. Jadi dalam konteks itu Faro, imannya sedang dipertanyakan. Nanti sekarang saya akan bertanya sama Bang Faro. Nah, bagaimana Bang Faro meyakini? Sekarang saya bertanya ya, saya sudah jawab tadi 2 pertanyaanmu sudah saya jawab loh. Nah, bagaimana Abang meyakini bahwa Baginda itu membawa kebenaran? Siapa saksinya Baginda itu menerima wahyu di Gua Hira? Siapa saksinya? Nah, saksi Alkitab itu ada 40 orang. Nah, saksi kitabmu itu berapa orang? Dan saya sudah bertanya kepada Juma, hanya Tuhanlah yang menjadi saksinya dan malaikat. Itu kata si Juma. Nah, Abang Faro dulu kutanya, apakah ilmumu lebih tinggi dari Juma? Siapa saksi di dalam gua itu yang menerima wahyu Baginda? Siapa saksinya? Bagaimana itu bisa kau percaya sebagai satu kebenaran? Apakah kau nekat yang nyata mempercayai? Bagaimana kalau dia berpotensi mengaku-ngaku atau ngarang-ngarang? Saya bertanya ya, bagaimana kalau dia ngarang-ngarang? Dia bilang dia bertemu dengan malaikat atau dia bertemu dengan Tuhannya, padahal tidak. Padahal dia lagi mimpi di situ. Mengapa Anda bisa mempercayai itu? Dan mengapa agak-agak mirip dengan Alkitab isinya? Padahal kita tahu itu katanya turun berangsur-angsur. Ini menjadi tantangan bagi Bang Faro yang merasa ahli padahal koplak. Jadi pertanyaan ini penting karena saya sudah tanya. Juma berkata, imani saja, cukup Tuhan jadi saksi, tidak perlu manusia katanya. Nah, sekarang ku minta tantangan ini kepada Bang Faro untuk menyelesaikan ini. Bagaimana Abang menjadi orang yang beriman dalam konteks Islam dalam hal ini? Itu poinnya. Abang bisa nangkap ya pertanyaan saya. Bagaimana Abang mengatakan itu? Jadi saya bilang sama si Juma, kau di sini Juma, dan di situ kami selesai. Karena aku bilang kau Juma di sini, berarti kita sudah selesai Juma. Karena kau di sini imani saja. Kau di sini sedang berdebat sebenarnya, bukan sedang bertakiyah, aku bilang. Lalu selesai kami itu di roomnya Gunung Batu itu. Nah, sekarang aku tantang kau. Jelaskan dulu keimananmu atau kau hanya ikut-ikutan menjadi keledai. Oke. Iya. Kosong teman-teman ya. Jangan heran kalau dari mereka itu kosong teman-teman. Jangan heran. Justru ketika mereka itu berisi baru aku terkejut. Ih, tumben ada Kristen pintar. Tapi kalau kosong diundang Dinda. Tapi kalau kosong aku nggak terkejut. Memang begitulah mereka. Kosong. Belum keluar. Ya, jadi belum keluar Faro. Jadi masih waktuku ini belum keluar dia undangannya. Sabar kau. Jadi itu pertanyaan. Coba dari situ aja undangannya mana? Belum ada undangannya. Aku nggak bisa ini. Ya sabarlah kau. Berarti masih putarannya. Itu kan masih ada jalan waktunya. Jadi begitu Faro. Jadi itu adalah tantangan. Tolong kau jawab. Jangan kau bilang nggak ada isi. Kau jawab saja. Bagaimana kau jawab, makanya bikin waktunya. Belum ada. Ini waktuku. Ini belum keluar dia. Cemana? Belum keluar undang, belum keluar. Tunggu habis dulu ini. Jadi aku masih bicara. Tanding ulang. Tekan tanding ulang. Tanding ulang jadi tekan. Tanding ulang tekan. Cemana sini? Oh. Mana? Belum ada. Di mana dia? Tanding ulang.
Dah. Nah, ini. Oke, teman-teman ya, ketika dia tidak mau lagi membahas Matius 15 nomor 26, berarti Dinda Kristen di samping kita ini sudah mengakui bahwasanya ketika dia disamakan dengan anjing, dia terima ketika dia disamakan dengan anjing. Dia tidak mau membahas lagi Matius 15 26-nya. Terus ya, dia tadi bertanya kepada kita teman-teman ya. Jika memang Nabi Muhammad SAW itu benar menerima wahyu, siapa saksinya? Makanya saya bilang kepada teman-teman berkali-kali ya. Saya Bang Faruk Sianipar bersyukur sekali meninggalkan kekristenan 13 tahun yang lalu. Karena apa? Karena sampai detik ini teman-teman Kristen itu nggak berubah, nggak naik tingkat akalnya. Kalau dia paham makna kata wahyu secara etimologi, dia nggak akan pertanyakan hal itu. Karena makna dari arti kata wahyu berdasarkan etimologi ialah ya petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada nabi dan rasul, ya, yang berarti isyarat yang cepat, tersembunyi atau rahasia. Cepat, tersembunyi, rahasia. Datang Kristen, siapa saksinya? Musa juga nerima wahyu gak ada saksinya, orang namanya wahyu kok. Yesus dalam Yohanes 17:8 menerima firman atau wahyu juga gak ada saksinya. Makanya mereka ini bengak gitu loh. Sebuah kebodohan yang mereka dengarkan dari orang lain diteruskan sama dia kebodohan itu. Maka pantaslah kalian itu orang-orang kafir dikatakan Allah dalam Quran ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu seburuk-buruk makhluk. Gitu loh. Bukan fisikmu yang lebih buruk daripada babi, tapi adab, akhlak dan cara berpikirmu lebih buruk daripada babi. Karena babi nggak pernah bertanya siapa saksi ketika Nabi menerima wahyu. Anjing nggak pernah bertanya kepada para nabi siapa saksi ketika Nabi menerima wahyu. Maka seharusnya Yesus tak mengatakan kalian itu anjing. Binatang lebih hina daripada anjing, itulah kalian dikatakan harusnya. Kalau kau mau meragukan Nabi kami menerima wahyu daripada Allah dari 1500 tahun yang lalu, ya, Allah sudah memberikan tantangannya dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Diberikan kalian tantangan sebelum kalian menantang Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah atau bukan. Dalam surah Al-Baqarah 23 diberikan tantangan. Apa kata Allah? Jika kalian orang-orang kafir memiliki keraguan-raguan bahwasanya Quran datangnya daripada Allah kepada utusanku Nabi Muhammad SAW, buatlah satu surah semisal Al-Quran, kata Allah. Di ayat berikutnya kata Allah, niscaya kau tak akan mampu melakukannya. Sekarang silakan Dinda Kristen, buat satu surah semisal Al-Quran. Kalau kau bisa, batal kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Buat satu surah semisal Al-Quran. Nggak bisa kau. Tapi kalau kitab Yehezkiel mengatakan, jika kalian memiliki keraguan kitab Yehezkiel ini datangnya daripada Tuhan, buatlah satu surah semisal kitab Yehezkiel, Amsal, dan juga Kidung Agung. Ku telepon kakek Sugiono. Ku telepon produser atau sutradara film kakek Sugiono. Ku telepon. Dari naskah yang dia tuliskan bisa ku buatkan kitab kayak Amsal, Yehezkiel, bisa ku buat. Karena apa? Poin pentingnya itu kan mesum. Di sana buah dadanya dijama-jama, susu keperawanannya dipegang-pegang. Zakarnya seperti zakar keldai, auratnya seperti aurat kuda. Gitu loh. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, perempuan asing adalah sumur yang sempit. Sekarang juga aku bisa buat tulisan sebagaimana filmnya kakek Sugiono. Gitu loh. Sekarang saya bertanya ke kau Dinda, aku bertanya kepadamu Dinda, ya, kapan pula Yesus menyatakan dirinya diutus untuk anjing? Kapan? Jawab pertanyaanku.
Kapan Yesus menyatakan dirinya diutus untuk anjing? Kapan? Silakan. Silakan. Silakan J. Ya silakan Dinda berikan narasinya. Kau jangan makanya Dinda Kristen. Kalau kau diskusi sama aku, sama Bang Faruk tuh hati-hati. Jangan samakan Bang Faruk, kapasitas Bang Faruk, ya sepak terjang Bang Faruk dengan apologi Islam lainnya. Jangan. Nggak tahan jantung kalian nanti. Silakan jawab pertanyaanku. Kapan Yesus menyatakan dirinya diutus untuk anjing? Terima. Oke, tutup memo. Oke. Jadi tidak ada saksinya, saudara-saudara. Nekat yang nyata. Rahasia. Kau pelak kau, kaparo, nggak ada saksi toh. Hanya imani saja. Tahu nggak kau? Parah itu Parok. Kau udah offside kau di situ, nggak ada saksi. Hanya imani saja. Bagaimana kalau aku nanti bikin kitab? Kau mau nggak jadi pengikutku Parok? masih lebih cerdas aku karena aku bisa membaca, bisa menulis. Bagaimana? Kau tertarik nggak jadi pengikutku? Kopla. Nekat yang nyata. Nekat kawan-kawan si Paro berhadapan dengan Nabi 28. Nekat sekali kau Paro. Bagaimana itu Paro? Bagaimana kalau aku mengeluarkan kitab? Mau nggak kau jadi pengikutku? Aku lebih pintar. Aku bisa baca. Jadi bagaimana itu Paro? Bagaimana kalau yang disampaikannya itu diubah-ubah? Contohnya disampaikannya pisang. Tuliskan dulu pisang, lalu yang menulis durian. Dia nggak bisa konfirmasi Paro, karena dia nggak bisa baca. Betul nggak Paro? Dibilangnya kepada penulis, tahu nggak kau itu Paro? Tulis dulu pisang. Lalu penulis menulis durian. Nggak bisa dikonfirmasinya karena dia nggak bisa baca. Makanya kau itu iman yang nekat, Paro. Nekat. Lalu kau bilang nggak perlu saksi. Gimana kau itu? Makanya Alkitab itu 40 orang saksi. Musa, Yehezkiel, semua nyambung narasinya. Berbeda-beda zaman. Bukan dari mulut satu orang. Itu berbeda-beda zaman, Faro. Alkitab itu Matius, Markus, Lukas, banyak 40 orang itu. Dan itu oleh keterangan 2-3 orang saksi katanya satu perkara sah. Itu Alkitab 40 orang saksi. Lalu kau mengatakan hanya dialah yang menyaksikan. Lalu apa yang mau kau hanya modal imani saja. Imani sajalah, Paruk. Oh, Paruk, imani sajalah. Begitukah? Nggak bisa, Paruk. Secara akal sehat nggak bisa itu menjadi sebuah kebenaran. Bagaimana kalau saya mengatakan saya menerima wahyu? Makanya di dalam Ulangan 19 ayat 15 dari hal saksi. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara, kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukan baru atas keterangan 2-3 orang saksi. Perkara itu tidak disangsikan. Harus ada saksi. Harus ada 2-3 orang saksi. Itu Faro. Jadi bagaimana kau melanjutkan imanmu begitu Faro? Bagaimana? Udah aku bilang sama kau. Bagaimana kalau dia tulis dulu pepaya katanya, ditulis kawan dan rambutan. Macam mana kau? Karena dia nggak bisa mengkoreksi Faro. Dia lemah, tidak mampu mengkoreksi. Dia tidak punya kemampuan mengkoreksi Faro. Tahu nggak kau bahwa ada penulis kitabmu itu yang murtad? Tahu nggak kau itu Faro? Kalau nggak tahu kau jangan kau bilang kau guru. Jangan kau bilang kau guru Faro. Kalau kau nggak tahu bahwa ada penulis kitabmu yang murtad, sudahlah Faro. Mending kau mandi, minum kencing onta lagi. Begitu Faro. Bersehat kau.
satu orang saksi aja kau. Ini 40 orang Farok. Musa menulis, Yehezkel menulis, Ayub menulis, dan semua narasinya tidak ada yang tabrakan kecuali kau yang baca. Kau yang baca, kau yang tabrakan. Kau bilang nggak nyambung, kau yang membaca. Karena apa? Karena kau hanya satu saksi. Dan kau hanya kerjamu apa, Paro? Kau seringkali kurasa kau cuci muka pakai kencing onta. Jadi kau jawab itu, kau rasanya sudah sekakmat kau. Ngarang aja kau, Paro. Gitu, kau jawab dulu itu. Jelaskan dulu itu. Bagaimana kau menjelaskan itu dengan benar? Silakan. Sanggah bantah. Apa yang mau dijelaskan? Pertanyaanmu tadi gimana? Kenapa nggak kau tanggapi? Mana kau? Kau bantah dulu itu. Bagaimana kalau dia suruh tulis pisang padahal ditulis jadi rambutan? Bagaimana? Bisa kau bilang enggak pertanyaan tadi mungkin? kenapa nggak kau tanggapi? Di mana Yesus mengatakan dirinya diutus untuk anjing? Kan sudah kau jelaskan tadi bahwa itu hanya tes. Kau udah apa? Udah masuk angin, Kau nggak bisa lagi. Oke, dikirim waktunya Dinda. Gak usah heran teman-teman. Justru ketika mereka itu gak nyambung, kita gak usah heran lagi. Karena memang mereka begitu kan, gak nyambung mereka gitu teman-teman. Saya udah sampaikan tadi kepada Bu Dinda ya. Kalau memang permintaan kalian saksi ya, itu adalah permintaan dari orang-orang yang bodoh. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai membawa 10 hukum Taurat, ya, umat Musa tak bertanya kepada Musa, siapa saksinya Musa? Ternyata Karistin lebih longor daripada Bani Israel, lebih longor. Ketika Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8 mengklaim dirinya menerima wahyu, murid-murid nggak berkata kepada Yesus, siapa saksinya Yesus? Siapa? Nggak ada saksinya kan Yesus, nggak ada saksinya kan, berarti kau tuh nol. Ayolah teman-teman Kristen, hadirkan manfaat kalian di dalam lintas agama, gitu. Inilah kalian nggak punya prinsip. Kalau kalian punya prinsip, niscaya orang-orang seperti dia ini tidak akan kalian biarkan mewakili agama kalian berbicara tentang agama kalian. Orang-orang seperti ini tak akan kalian izinkan. Bang Farouk menjadi seorang apologet. Kalau ada narasi-narasi dari Bang Farouk yang menyeleneh di dalam Islam, saya akan dijemput sama Majelis Ulama Indonesia, dijemput saya. Gak boleh berbicara tentang Islam tanpa disiplin ilmu. Tapi kalau berbicara tentang Karistin sesuai dengan hawa nafsunya boleh. Makanya lebih banyak apologet Karistin. Yang bengak kayak gini ini dijadikan pembicara terhadap Kristen, isi kepalanya kosong. Kalau kau katakan penulisan Bible itu 40 orang, itu membuktikan kau tidak mengetahui tentang historical Bible kau. Bible kau di kanon setelah hampir 1 abad, bahkan hampir 3 abad, Yesus itu diangkat ke langit. Bahkan penulis manuskrip Bible kau tidak diketahui siapa namanya, siapa penulisnya. Adapun tulisan-tulisan Bible kau yang dikanon dari manuskrip yang ditemui di berbagai tempat, ya, itu tidak diketahui siapa penulisnya. Waktu itu Lukas lagi jalan-jalan, ditengoknya di tong sampah, mungkin ada kertas, diambilnya, dibawa, dikanonkan jadi Bible. Kau nggak tahu siapa penulis Bible kau dalam manuskripnya. Kok bilang pula 40 saksi Bible kami 40 saksi. Makanya aku bilang ini kalau aku ajak kau nanti berbicara tentang manuskrip dan juga historical dari Bible kau, otak kau nggak nyampe. Karena apa? Kau minim literasi. Abang kau yang kau hadapi ini master kemana? Kalau kau berbicara tentang saksi, ku tanya sama kau. Ketika di dalam kitab Lukas 1 ya, dan juga di dalam Matius 1 dikisahkan malaikat Gabriel menemui Maria di dalam kamarnya mengkabarkan tentang kehamilan Yesus, gitu loh, tentang dia hamil Yesus.
Di mana saksinya sembunyi? Di mana? Di mana saksinya sembunyi? Dari mana Matius tahu cerita itu sementara Matius tidak ada dikisahkan sembunyi di kamarnya Maria? Ketika Yusuf bermimpi didatangi malaikat, ditulis dalam kitab Matius 1 nomor 19, di mana Matius tidurnya? Sembunyi di kamarnya Yusuf di mana? Kalau dikaji seperti itu, semakin ketahuan amburadulnya kitab kau. Lebih lucunya lagi, ketika Yesus diuji oleh iblis dalam Lukas 4 dan Matius 5, siapa saksinya? Siapa saksinya? Sementara dikisahkan Yesus itu dibawa oleh iblis di atas bait Allah, tidak ada orang selain mereka berdua. Siapa saksinya? Pinter dikit lah Kristen. Aduh, ilfil orang jadinya menjadi Kristen kalau nengok kalian kayak gini. Jawab pertanyaan abangmu. Kalau kau tanya sama aku, bagaimana kalau yang disampaikan itu pisang tertuliskannya misalkan durian? Gak bisa. Gak bisa. Bang Faru yang kau hadapi ini juga memahami nahwu sorob. Gak bisa, karena apa? Quran kami disampaikan itu melalui metode talaki. Talaki itu apa? Pengucapan dengan jarak dekat. Gak bisa. Kalau memang bisa buktikan. Jangan kalau bagaimana-bagaimana. Sekarang aku tanya samamu, pertanyaanku. Sebut satu ayat di mana Yesus dikatakan diutus untuk anjing. Silakan. Udah jawab ya, tidak akan bisa. Seperti yang kau katakan kalau itu gak bisa itu. Quran itu tidak bisa. Allah juga berfirman. Kami yang menurunkan Al-Quran maka kami akan menjaganya. Silakan Dinda. Jawab pertanyaanku, di mana datanya dalam Bible dikatakan Yesus diutus untuk anjing? Silakan. Dio, dijawab anjing. Silakan. Dah. Jadi kamu sudah mengatakan tadi tidak ada, tapi itu nekat yang nyata. Tidak mungkin. Masa tidak mungkin? Dia tidak bisa mengkonfirmasi. Bagaimana tidak mungkin? Kau itu sembarangan jawab aja kau. Kau tidak bisa membaca. Lalu aku sebentar, tutup dulu mute-mu, tutup mute-mu. Ya. Kau kan tidak bisa membaca. Lalu aku menulis macam-macam. Bagaimana kau bisa mengatakan tidak mungkin? Kecuali kau bisa membaca. Kau itu nekatnya, kau asal jawab aja kau. Jangan asal jawab lah. Nah, kalau kau mengatakan bahwa tidak ada saksi itu bisa menjadi kebenaran, ya kebenaran mulai itu. Nah, yang menjadi permasalahannya di situ kesaksian satu orang. Alkitab kesaksian 40 orang, walaupun tidak ada saksinya. Si Musa kau bilang bahwa orang Israel melihat dia menuntun mereka naik. Orang Israel melihat dia naik ke Gunung Sinai. Iya, jadi sebentar. Jadi poinnya di situ kesaksian 40 orang pasti lebih kuat daripada kesaksian satu orang. Jadi kalau kau mengatakan Yesus diutus kepada anjing, kan kau itu kan sudah putus asa. Kau sudah putus asa bertanya sesuatu yang tidak yang apa ya? Kau membuat fitnahan lalu kau memaksa orang bertanya data apa itu? Kau membuat fitnahan lalu menyuruh orang menjawab sesuai fitnahanmu, kan lucu kau. Sudah saya jelaskan dari tadi bahwa itu adalah ujian untuk menguji imannya. Inilah orang-orang kadrun ini. Mereka itu membuat orang-orangan lalu mereka pukul sendiri lalu mereka bilang kita nggak nyambung. Kan ini koplaknya orang ini. Jadi begitu ya Farok ya. Jadi kau Farok beriman hanya kesaksian satu orang itu nekat yang nyata. Kau ulangi lagi lah, kau pikirkan lagi lah imanmu itu. Ini Alkitab ini kesaksian 40 orang. Mana lebih kuat? Itu ya. Jadi kesaksianmu itu hanyalah kesaksian omon-omon. Ya turun berangsur. Nah, kalau kau mau menanya, nah abad berapa Alkitab itu di kanon? Dia sudah di kanon, dia abad 1. Awal tahun 50. Coba kau carilah datanya. Nah, kitabmu itu mulai ditulis tahun 900.
Kau belajar lagi lah kau. Tahun 900 ditulis kitabmu itu. Lalu diperbaiki 1924. Belajar lagi kau Pak Rob, belajar. Ini guru ini kau hadapi Pak Rob. Jangan asal congor kau. Tahun 900 itu, Nabimu meninggal tahun berapa? Tahun 900 baru ada kitabmu. Dan itu pun kau mau mencari, kau mau mengatakan mana manuskrip, mana manuskrip. Manuskripmu mana ada, omon-omon aja nya. Turun berangsur-angsur. Mana manuskripmu? Macam mana manuskrip kalau hanya omon-omon? Orang yang punya manuskrip itu, penulis itu bisa menulis, bisa membaca, baru ada manuskrip. Kau kan nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Lalu kau mengandalkan orang untuk kau mengandalkan orang menulis untukmu sesuatu yang penting. Bagaimana nalarmu itu, Paro? Bayangkan sesuatu yang penting dipercayakan kepadamu, kau percayakan kepada orang, lalu orang menulis. Kau percaya sementara kalau contohnya aku nggak bisa baca, kau bikin pun di situ Nabi 28 longor, mana mungkin aku tahu? Kenapa kau bilang dia tahu? Aduh, udahlah Parok. Jadi closing statement lah kau habis ini, biar closing kita mutar kau. Jadi kalau kau tanya itu, memang Tuhan Yesus mana diutus kepada anjing? Tuhan Yesus itu datang kepada umat manusia. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasihnya. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga dia datang. Dia menyelamatkan. Tetapi kalau kita diumpamakan dengan Tuhan, ya kita anjing, karena kita hamba kan. Dengan Tuhan kita anjing. Jadi maksudnya, makanya penyembahan itu, proskoneo itu adalah seperti anjing menjilati tuannya. Dia itu udah mengakui kawan-kawannya. Dia sudah mengakui kalau dia adalah anjing. Iya, memang dibanding Tuhan ya. Makanya otakmu harus pakai. Itu Pak anjing. Kau memang dibanding Tuhan itu. Gak boleh. Iya. Gak boleh. Yang penting memang kau juga dibanding aja. Tuhan ya anjing. Iya, sama. ya udah anjing siapa Ya yang udah, anjing makanya kan? ya kau anjing kan? longor, aku anjing pintar. Kau anjing longor. Oke, ayo. Udah, kau closing aja kau, closing. Udah, closing duluan. Udah. Kenapa kau langsung ketakutan? Mau kemana? Udah. Buru? Oke, silakan. Mau kemana, Masih mau lanjut? Ya lanjut nggak Enggak, apa-apa. kan sudah sampai kita kepada pemahaman. Oke, Ya udah. tanggapi. Oke, teman-teman ya, diskusinya selesai karena dia sudah mengakui ketika dia jadi Kristen, dia harus setuju dikatakan anjing dan disamakan dengan anjing. Keren. Yang kedua, dia sudah mengakui Yesus itu diutus bukan untuk anjing. Kalau kau memang sudah mengakui Yesus itu diutus bukan untuk anjing, mulai besok stop kau bawa nama Yesus ya, Dinda ya. Jangan lagi kau sebut-sebut nama Yesus di gerejamu, di rumahmu dan dimanapun. Jangan, karena Yesus diutus bukan untuk anjing. Maka benarlah kata Yesus dalam Matius 15:24. Minta tolong buat Dinda ya, Dinda Kristen yang di sebelah saya. Kalau diskusi itu pakai data, jangan congor Dinda. Kalau memang penulisan Bible itu ya memiliki saksi 40 orang atau 40 biji atau 40 apapun itu, berikan datanya Dinda. Biar kita diskusinya itu secara ilmiah. Yang kau hadapi ini apologet Islam yang profesional, bukan kacang goreng Dinda. Data ya. Karena memang dalam Matius 15:24 Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani Israel itu diumpamakan dengan domba. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus itu diutus untuk domba, bukan untuk anjing. Ulangan 33 nomor 4. Siapa domba-domba itu? Diumpamakan dengan domba itu. Ulangan 33 nomor 4. Bani Yakub. Siapa Bani Yakub? Ya anak keturunan dari Yakub yang disebut dengan Bani Israel. Kemana kau? Yesus diutus
untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel, bukan untuk anjing kurap macam kalian. Udah anjing kurapan lagi. Kenapa dikatakan kurapan? Otaknya sengklek. Ditanya apa, jawabnya apa? Sulit kali kalian jujur, Bunda. Ya. Di dalam Matius 15 dari nomor 26 sampai dengan nomor 30, bahkan ketika perempuan yang bukan orang Yahudi itu mengakui dirinya anjing, Yesus hanya menolongnya, tapi tak mengizinkannya mengikut sertakan dia dalam perjalanannya Yesus. Terima kenyataannya. Yesus tak menerima dia sebagai muridnya. Yesus tidak menerima dia sebagai pengikutnya. Yesus tidak menerima dia untuk mengikuti ajarannya. Karena ajaran yang kusampaikan, kata Yesus, Matius 10 nomor 5 sampai 6, ajaran yang kusampaikan ini hanya untuk Bani Israel, bukan Bani anjing. Makanya dia menolong saja perempuan itu, ditolong dia anak perempuan itu, sehingga anak perempuan itu sembuh. Tapi tidak diizinkan ketika perempuan itu meminta menjadi pengikutnya atau mengikuti ajarannya. Tempatnya anjing-anjing ini tadi, kenapa dikatakan anjing? Karena anjing diumpamakan seperti gemuruh di dalam neraka. Jadi ya, kedepannya Dinda Sang jangan ngembek lagi ya, di rumah, di gereja atau dimanapun kau menggonggong aja, gum gum gum. Kamu kan sudah akuin dirimu anjing, gum gum gum. Begitu hinanya lah kalian. Dikatain anjing mau. Kau manusia, Dinda, bukan anjing. Kenapa mau kau disamakan dengan anjing? Gimana logikamu? Kau manusia, pakai akalmu. Kalau kau mau disamakan kau dengan anjing, ketika kau punya anak berarti anakmu anjing. Ketika kau punya cucu berarti cucumu anjing. Dan kakak kalian harusnya tertulisnya bukan kartu keluarga Indonesia gitu loh. Bukan kartu keluarga, kartu anjing. Nama si Fulan, bapaknya anjing dikatakannya. Baru nama istri dia, Yulianti misalkan, atau si Fulan, ya kan gitu, atau si Fuliani, istrinya anjing. Baru nama anaknya anjing. Cuma pakai logikamu, Dinda. Dengan apa lagi kau menangkan ke anjing-anjinganmu berdasarkan kitab di dalam Bibelmu? Silakan. Dengan apa lagi mau kau menangkan ke anjing-anjinganmu berdasarkan literasi di dalam Bibelmu, sementara Bibelmu tidak pernah berpihak kepada anjing. Itu kok buka kacamata dan itu share matanya itu. Silakan Dinda, kalau kamu closing statement silakan. Saya pun nggak mau diskusi lagi sama anjing ya. Silakan Dinda. Udah. Oke, jadi inilah memang onta-onta ini tidak mengerti kiasan ya. Dia disebut anjing. Tutup dulu suaramu. Jadi dia disebut anjing, dipikir anjing. Gak mengerti dia kiasan perumpamaan. Makanya dikatakan susah memang kalau onta. Lalu kau bilang pakai akalmu, emangnya yang kau ikuti aja ada akalnya enggak yang kau ikuti? Gak ada malumu. Sudahlah Barok, ngarang aja kau. Jadi begitu ya. Jadi kalian itu ngaca dulu kalian, tahu diri dulu kalian. Kalian itu pakai internet buatan kafir. Buatan kalian apa? Obat kuat. Udahlah. Jadi ngaca dulu, ngaca pelan-pelan dulu. Jadi itu poin saya ya sama kau ya. Jadi kalian ini gak tahu diri. Sebenarnya kalian manusia-manusia yang tidak tahu diri. Kalian itu diberkati lewat orang-orang kafir. Kalian itu diberkati. Jadi hal-hal seperti itu harus kau tahu, Bro. Jadi kedua, lalu kau bicara data. Bicara data, apa data? Semuanya hanya katanya, si Anu menceritakan ke si Anu, si Anu menceritakan si Anu, si Anu menceritakan si Anu, lalu jadilah ayat. Lalu si Anu ini siapa? Si Anu yang menceritakan ke si Anu ini siapa? Si Anu ini siapa? Enggak dijelaskan, Parok. Karena hanya cerita ke cerita. Cobalah kau kritis lah kau, Parok. Kau kritis. Jangan asal kau imani.
Lalu kau bagaimana kau patentang-patenteng di situ? Tidak bisa, Farok. Jadi itu kritislah kau dulu menyikapi itu. Suaranya nggak ada, Dinda, suaranya. Habis narasi macam mana ini? Suaranya nggak ada. Jadi kau kritislah menyikapi itu, Farok. Jangan kau nekat yang nyata. Jadi kalau kau katakan data, sebenarnya kan harus malu menanya data. Manuskrip Alkitab itu 5.000-an, Farok. Manuskripmu berapa? Jadi kalau kau mau bicara data, jadi itu ya. Jadi kalian ini memang nggak ngerti. Kalian nggak ngerti metafor, kalian nggak mengerti yang namanya kiasan. Ya, jadi Yesus juga disebut anak domba, Yesus juga disebut pintu. Apakah dia pintu? Kan tidak. Yesus juga disebut gembala. Tapi dia gembala itu, dia Tuhan itu, dia juga anak domba disebut. Apakah Yesus domba? Memang otakmu yang cengklak kalau kau memahami seperti itu. Ya kan? Jadi kau harus memahami. Makanya kalau kau disebut onta, apakah kau onta? Berarti ketika kau disebut onta, kau setuju kau onta. Berarti itulah nasibmu. Jadi itu ya. Jadi begini teman-teman ya, kalian itu jangan nekat yang nyata. Sekali lagi saya katakan bahwa memang kesaksian kitabmu itu hanya kesaksian satu orang. Semua hanya omon dia saja. Dia bilang turun ayat, turun ayat, turun. Padahal nggak jelas apakah itu memang ayat yang memang dari Tuhan atau yang dari keinginannya sendiri. Nggak jelas. Karena tidak bisa dikonfirmasi. Dia tidak bisa dibantah. Dia tidak bisa dibilang tidak. Bahkan kau harus mengikutinya seperti mengikuti Tuhan. Apa yang katanya itu kebenaran. Tapi sayangnya gini, Farok. Dia punya 13, kau hanya bisa 4. Kan lucu, Farok. Dia bisa 13 bahkan lebih istri. Jadi sebenarnya nggak adil tuh. Berarti memang dia manusia khusus kan? Berarti kau memang kau penjilat Arab, berarti kau. Bahkan begitu kan? Karena karena dia punya kelebihan kan. Makanya dibilang Abdul Somad, kalau mau lebih kawin 4, kawin 1, ceraikan 1, kawin lagi ceraikan 1. Itu kata Abdul Somad supaya bisa kau imbangi bagindamu itu kan. Jadi sudahlah, Farok. Jadi kau kalau nangis, Farok, kau bawalah nanti kenlap, nangislah dulu kau di rumah. Udah sedih sekali memang hanya mengikuti satu orang yang tidak bisa mengkonfirmasi. Oh Nabi 28, aku sudah sakit hatiku Nabi 28. Makanya terpaksa turun Nabi 28 karena Nabi yang lain itu agak lain. Jadi begitu, Baro. Tetap semangat dalam kesesatanmu. Tetaplah kau berkuar-kuar seperti bibir onta itu yang di bawah itu. Oke, Barok, selamat berjuang. Udah selesai. Sudah. Apa lagi? Nggak mau dilanjut lagi. Oke lah ya. Sudah ya. Karena kita pun nggak mau Saya. diskusi sama anjing, teman-teman ya. Sudah. Kirim salam ya sama keluarga-keluarga anjing ya.